Hello guys. Don't forget to follow my YouTube channel. Also follow my social media. And if you have question, please email me to discuss all about PLC. Thanks and see you. Halo guys, bertemu lagi bersama saya. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba langsung ya. Karena kemarin kita sempat membahas tentang data-data memori dan dasar-dasar dari pemrograman PLC Siemens. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba langsung ya di aplikasi atau software tiap portal. Nah, jadi teman-teman bisa langsung mencoba ya materi-materi yang sebelumnya telah saya sampaikan. Pada pembahasan kali ini saya akan memulai dari awal software tiap portal dibuka, lanjut ke pemilihan PLC atau HMI jika teman-teman ingin menggunakan HMI untuk simulasinya, tutorial cara downloadnya, terus insert function atau add tag dan lain sebagainya ya. Oke, mari kita mulai. Untuk lanjut ke videonya, maaf ya sebelumnya saya pasti banyak lihat monitor sambil menjelaskan ke teman-teman. Nah, di tampilan pertama ini adalah tampilan pertama teman-teman ketika membuka software tiap portal. Teman-teman bisa langsung create new project, misalkan teman-teman kita namakan latihan 1 ya. Tinggal create. Nah, nanti setelah di-create, teman-teman bisa langsung masuk ke menu ini. Di sini tersedia configure device. Jadi teman-teman memasukkan PLC-nya ya. Klik di sini, lalu add new device. Nah, di bagian controller itu buat PLC-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukkan PLC 1200, 1500, S7 300 dan 400 dan lain sebagainya untuk PLC-nya di bagian controller ini. Nah, kalau teman-teman ingin memasukkan HMI, teman-teman di bagian HMI ini ada banyak pilihan yang bisa teman-teman gunakan ya. Nah, untuk pertama-tama kita menggunakan PLC Siemens S7 1500 dulu. Nah, di sini banyak teman-teman pilihannya. Nah, untuk sekarang saya coba yang paling atas dulu aja ya. Di sini jika sudah klik 2 kali. Nah, di sini juga ada tampilan buat penjelasannya ya teman-teman tentang PLC Siemens yang kita gunakan nantinya. Ada apa saja yang kita gunakan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga misalkan mau desain project nih, di kelebihan di tiap portal itu, teman-teman bisa melihat dulu PLC yang mau teman pesan atau yang mau teman desain itu bisa didesain dulu sebelum teman-teman beli PLC-nya untuk mendesain sistem dan lain sebagainya ya. Nah, ini tampilan awal workspace ketika masuk input PLC-nya kita sudah masukkan ya. Nah, di sini teman-teman untuk melihat detail dari PLC atau settingan PLC, teman-teman bisa klik 2 kali di bagian PLC-nya. Nanti itu muncul properties ya teman-teman. Nah, di sini banyak yang bisa kita setting. Termasuk kayak misalkan nama PLC-nya teman-teman mau rubah atau autornya. Terus untuk karena PLC ini support Ethernet ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini yang bagian hijau ini itu support Ethernet ya. Jadi teman-teman bisa gunakan Ethernet. Nah, untuk nyetingnya sama seperti PLC yang lainnya. Teman-teman bisa klik di sini, nanti bisa di scroll ke bawah. Nah, misalkan teman-teman mau masukkan networknya atau IP-nya, bisa langsung di sini ya. Nah, ini karena saya buat mau simulasi, kita IP-nya default aja ya, IP ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih pilihan-pilihannya apa aja di settingan di sini. Nah, itu untuk settingan Ethernetnya, terus ada mungkin buat startup, cycle dan lain sebagainya. Itu banyak sekali teman-teman settingan yang bisa teman-teman atur di sini ya. Nah, lalu jika sudah, saya di sini coba satu PLC aja tanpa digital atau analog input dan output. Nah, di sini di bagian kiri teman-teman bisa melihat program block. Nah, bagian program block ini tersedia function block yang bisa teman-teman gunakan atau data-data block yang bisa teman-teman gunakan.
Nah, untuk main cycle-nya di PLC Siemens itu OB ya teman-teman, OB1. Nah, nanti coba saya jelaskan. Nah, sama seperti PLC yang lain, ini untuk bawaannya itu kita bisa menggunakan defaultnya ladder, function block, dan lain sebagainya. Nah, ini sama functionnya teman-teman. Di sini ada untuk kontak NO, NC, coil, function, dan lain sebagainya. Nah, jika tidak ada di sini, teman-teman bisa input di bagian sini ya. Di sini banyak sekali basic instruction yang bisa teman masukkan. Nah, misalkan ada proxy set, reset, negate, positif, negatif, dan lain sebagainya untuk bit logic. Dan timer juga banyak, counter, comparison, net, dan lain sebagainya. Banyak di sini teman-teman. Teman-teman bisa input di bagian basic instruction ya. Cara masukinnya gimana? Misalkan mau timer nih, teman-teman tinggal klik TON, misalkan tinggal drag ke sini. Nah, itu nanti langsung ada teman-teman. Tinggal oke aja. Nah, langsung masuk ya teman-teman. Ini contoh untuk memasukkannya seperti itu. Nah, itu untuk memasukkan function teman-teman. Di sini ada yang berbeda dengan cara software PLC yang lain, yaitu ada add new block. Nah, di sini teman-teman ada organization block yang tadi saya sebutkan. OB itu merupakan program cycle yang pertama. Jadi yang utamanya itu masuk ke OB. Nanti di part 2-nya saya akan coba jelaskan ya. Ini untuk sekilas dulu. Ada OB, FB, function, data block, ada 4 pilihan. Nah, teman-teman, tadi kan itu bawaannya itu ladder diagram ya. Nanti teman-teman bisa rubah di sini. Misalkan mau pakai function block, tinggal klik aja FBD, atau mau ladder tinggal LAD. Starter text, atau misalkan sequential. Maaf ya teman-teman, saya jarang gunakan jadi agak belepotan sebutnya ya. Intinya teman-teman bisa dirubah di sini untuk bahasa pemrograman. Nah, misalnya saya coba kasih contoh, karena yang pertama ladder, yang kedua kita pakai function block. Add aja langsung. Nanti di sini OB ini terlihat, ininya langsung berubah ya teman-teman, tidak seperti ladder lagi. Ini menggunakan data block seperti itu. Ataupun misalkan yang OB ini karena bawaannya kan ladder ya, teman-teman bisa langsung rubah di sini. Klik kanan, switch program language ke function block. Ini nanti otomatis akan berubah sama dengan OB yang kita buat tadi ya. Nah, ini untuk awalnya seperti ini teman-teman. Lalu, jika teman-teman ingin addressing, di sini tuh ada 2 cara teman-teman. Misalkan ya, saya mau menggunakan, saya membuat rangkaian nih, rangkaian sederhana. Teman-teman tinggal klik, di sininya klik NC, misalkan di sininya coil. Nah, teman-teman, untuk mengisikan addressnya, teman-teman bisa langsung ketik M0.0 untuk data bit ya. Atau misalkan di sininya M0.1, ininya misalkan kita input M1.0. Nah, caranya bisa seperti ini, bisa langsung auto tag, atau teman-teman bisa input manual satu-satu di sini ya teman-teman, PLC tag. Nah, coba teman-teman perhatikan address yang sudah kita input tadi secara auto, ini akan masuk di sini teman-teman. Nah, akan masuk di sini ya. Jika teman-teman mau merubahnya, misalkan yang tadi kan pertama misalkan kita start ya, enter, ininya misalkan stop, enter, ininya misalkan kita isi output atau output aja ya, output, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kita balik lagi ke yang tadi, ini akan otomatis merubah tag-nya ya, menjadi apa yang kita tadi inputkan di sini. Jadi teman-teman bisa langsung di sini dulu, bikin dulu addressnya, atau teman-teman bisa isi dulu di sini. Misalkan ya, saya bikin NO, ini NC, ini out, misalkan seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini, teman-teman hapus ini semua, bikin lagi dari awal. Nah, bisa teman-teman panggil langsung, misalkan ini NO, klik langsung, ini NC, klik langsung, ini out. Nah, langsung ada teman-teman, bisa dipanggil langsung ya.
Jadi terserah teman-teman. Enaknya mau langsung nanti kita rubah tagnya sendiri, atau mau bikin dulu tag untuk bisa kita panggil nantinya, itu terserah teman-teman enaknya seperti apa. Nah, itu untuk di bagian tag seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti juga bisa dirubah di sini datanya. Misalkan karena tadi kita datanya biner atau data bolan, kita rubah nih misalkan datanya integer. Teman-teman tinggal klik aja di sini. Ini banyak sekali pilihannya ya teman-teman. Bisa teman-teman masukkan berbagai macam data tipe di sini. Nah, di video saya sebelumnya kan saya sempat membahas ya pentingnya data tipe. Nanti berguna di bagian tag dan lain sebagainya. Contohnya di sini ya teman-teman. Nah, di sini kan kita menggunakan data tag start, menggunakan data integer ya. Tapi addressnya jadi error atau warna merah. Terlihat ya. Nah, teman-teman bisa langsung perbaiki atau rubah di sini. Misalkan kita rubah jadi MN2. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sama seperti video yang saya upload sebelumnya tentang data memori. Jadi teman-teman jangan sampai melewatkan tutorial tentang data memori ya pembahasannya. Karena nanti berguna bagi teman-teman. Contohnya untuk tutorial saja atau untuk latihan saja, teman-teman langsung menggunakan ini kan. Makanya jangan lupa ya ditonton video-video tentang data memori sebelumnya. Nah, itu untuk pengisian tag ya teman-teman. Paling untuk ini seperti itu aja. Nah, misalkan ya, karena kita sudah bikin rangkaian sederhana seperti ini. Nah, teman-teman misalkan mau coba disimulasikan langsung ya. Teman-teman pilih icon ini, Start Simulation, klik. Oke. Nanti simulation dari tiap portanya itu akan buka sendiri. Nanti teman-teman sudah, kalau sininya sudah oke, sudah run, udah hijau ya. Nanti teman-teman tinggal download aja ininya si program yang teman-teman buat. Nah, nanti setiap dia compiling itu dia mengecek. Jadi misalkan teman-teman mau download program nih ke PLC atau mau simulasi, tiap portal itu pasti nge-compile dulu. Compile itu maksudnya apa? Dia mengecek data atau program yang kita buat apakah ada error atau tidak. Kalau error atau tidak sesuai, tentunya dia tidak akan mau untuk di-download ke PLC atau ke simulatornya ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kalau misalkan pencet tombol download ya, karena tadi kita klik simulation, dia auto download ke PLC simulator di sini ya. Ini yang terdata kan PLC simulator S7 1500. Kalau sudah di tampilan ini, teman-teman tinggal download. Nah, di sini ada tampilan start modul ya teman-teman. Maksudnya di sini itu, jika teman-teman mau langsung running si PLC simulasinya, tinggal di start modul atau PLC yang bener real ya, ketika teman-teman ngedownload ke PLC yang nyata atau yang jika teman-teman punya PLC-nya ya. Nah, jika sudah start modul, kita finish. Nah, otomatis dia akan running dan indikator akan hijau. Itu menandakan tidak ada error atau PLC running normal ya. Nah, setelah kita download, kita bisa melihat status atau memonitoring program yang kita buat, di mana teman-teman tinggal go online di sini ya. Nanti dia bakal langsung online. Nah, teman-teman bisa lihat nih di bagian kiri sini. Kalau semuanya oke, tidak ada masalah, semuanya akan berwarna hijau ya. Tidak ada yang tidak berwarna hijau, baik itu centangnya atau tanda bulat berwarna hijau ini. Nah, untuk memonitoring nilainya dia 0 atau 1 atau true all false dan lain sebagainya, teman-teman perhatikan icon yang sebelah sini ya, monitoring ini. Klik di sini. Ini otomatis dia akan langsung termonitor ya secara real time di simulatornya. Nah, teman-teman misalkan nih, ini kan kontak NO, NC dan output. Jika berwarna hijau menandakan bahwa dia ada sumber di sini ya. Jika kita rubah di sini, modify to 1, nah, teman-teman bisa lihat, hijaunya langsung di dalam satu bagian ladder. Berarti, dia itu harusnya masuk, atau tegangan masuk ke sini ya, jika itu rangkaian listrik, yaitu masuk ke sini, yang menimbulkan si output ini menyala. Pokoknya, yang warna hijau itu, dia menandakan ada arus lewat atau dia menyala ya. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman untuk mensimulasikannya, atau set dia on atau off, tinggal klik kanan, ada modify to 0 atau 1 atau
cepatnya teman-teman bisa menggunakan Ctrl F3 atau Ctrl F2 di sini ya. Nah, kita coba matikan nih di sini di kontak NC-nya modify to 1. Nah, terlihat si yang warna hijau ini dia hanya sampai di NC, tidak lanjut ke output, yang menandakan bahwa outputnya tidak menyala. Karena ini kontak NC ya teman-teman, kalau diaktifkan berarti dia akan memutus sumber ya. Seperti ini teman-teman. Paling untuk tutorial tentang basic dari penggunaan tiap portal sampai di sini dulu ya. Ditunggu part selanjutnya. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan nyalakan centang dan nyalakan notifikasinya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan video tutorial tentang yang saya buat tentang PLC khususnya di tiap portal untuk sekarang-sekarang ini ya teman-teman. Paling sampai situ dulu. Bye bye.